Salam kemajuan. Bersama saya Sonsito, hari ini kita akan membahas tentang cagar budaya. Ini sesuatu yang baru, tapi tidak baru juga, ya, bagi sebagian orang. Ya, cagar budaya, kalau kita bicara cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, itu punya pengertian adalah warisan kebendaan yang berupa, ya, bentuknya itu berupa bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, tadi ada beberapa nih, ada bangunan, ada struktur, kemudian ada benda, bahkan ada kawasan. Nah, ini beda nggak? Oh, pasti beda. Udah jelas beda, ya. Nah, kalau misalnya benda cagar budaya itu kayak gimana sih? Benda cagar budaya itu misalnya, ya, jadi satu benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ya, bagi pengetahuan bangsa, ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya kapak genggam, itu yang dimiliki oleh manusia prasejarah, ya. Kemudian lagi ada juga misalnya benda cagar budaya. Oke, setelah itu apa? Setelah itu ada lagi bangunan cagar budaya. Nah, ini bangunannya apa? Oh, berarti kalau bangunan cagar budaya berarti itu berbentuk bangunan cagar budaya yang berbentuk bangunan. Seperti misalnya bangunan Belanda, kemudian masjid kuno, bahkan bangunan-bangunan lain, ya. Nah, struktur cagar budaya ini kayak gimana contohnya? Misalnya, struktur cagar budaya itu komponen-komponen atau batuan yang ditemukan pada saat penggalian di tanah atau ekskavasi yang dilakukan oleh para peneliti atau arkeolog. Nah, struktur itu juga menjadi bagian dari cagar budaya. Nah, kemudian ada situs cagar budaya. Situs cagar budaya ini kayak gimana? Situs cagar budaya ini misalnya itu satu daerah yang di dalamnya ada cagar budaya. Misalnya di bagian kotak sebelah sini ada penggalian, nah itu dinamakan situs cagar budaya. Situs. Nah, ada juga tadi dikatakan kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya ini lebih kompleks lagi, ya. Nah, kalau kawasan cagar budaya ini adalah satu daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas tentang cagar budaya. Yang artinya kalau situs dia hanya satu, kalau kawasan dia lebih daripada satu. Nah, jadi secara keseluruhan, ya, cagar budaya itu adalah bagian-bagian dari warisan budaya. Bagian-bagian kecil dari warisan budaya itu adalah cagar budaya. Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 terdapat juga penjelasan tentang cagar budaya yang harus dilestarikan. Nah, yang dilestarikan ini apakah di darat saja atau di lingkungan sekitar aja? Oh, enggak. Enggak. Yang harus dilestarikan itu banyak sekali, ya. Enggak hanya di darat, bahkan di laut. Tinggalan cagar budaya yang ada di laut itu juga masih bagian dari pelestarian atau bagian dari wewenang kebangsaan kita. Ya. Nah, apakah ada cagar budaya di dalam air? Oh, ada. Emang cagar budaya dalam air itu apa aja? Nah, cagar budaya di dalam air itu bisa berupa tinggalan kapal tenggelam atau dikatakan sebagai shipwreck. Shipwreck, ya, kapal tenggelam. Ya. Kemudian tidak hanya kapal, pesawat tenggelam. Contohnya misalnya pesawat zaman penjajahan Belanda yang tenggelam di bawah laut. Nah, itu masih bagian dari cagar budaya. Cagar budaya juga masih masuk misalnya ditemukan keramik kuno. Nah, itu masih bagian dari cagar budaya. Nah, jadi secara keseluruhan cagar budaya ini adalah bagian kecil dari warisan budaya yang kemarin sudah sempat saya singgung, ya. Setelah itu dalam Undang-Undang Cagar Budaya dijelaskan juga bahwa cagar budaya ini dilestarikan itu
harus melewati sebuah tahap yang dinamakan penetapan. Ya, harus ada penetapan. Nah, bicara penetapan di sini, penetapan ini ada level-levelnya. Ada penetapan tingkat kota, atau bahkan tingkat kabupaten, atau bahkan tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Nah, ini punya tingkatan-tingkatan tersendiri, itu juga berdasarkan dari kondisi dari cagar budaya itu sendiri. Nah, kalau cagar budaya sudah ditemukan, terus diteliti, kita harus melakukan pelestarian. Supaya apa? Supaya generasi mendatang itu bisa tahu tentang budaya kita, tentang cagar budaya kita. Nah, pelestarian itu apa sih artinya? Pelestarian itu adalah upaya pengelolaan sumber daya budaya secara bijaksana, serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Ya, jadi pelestarian itu dia harus kesinambungan dan menjaga kualitas nilai. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa pelestarian itu harus tetap mengusung nilai-nilai budaya dalam setiap upaya untuk membuatnya secara berkelanjutan. Pelestarian itu intinya untuk membuat warisan budaya itu tetap ada dan diketahui oleh generasi yang akan datang. Ya, ada 3 aspek penting dalam pelestarian cagar budaya. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Oke, yang pertama, perlindungan. Perlindungan cagar budaya itu adalah usaha untuk mencegah dan mengatasi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Jadi ini adalah usaha untuk mempertahankan, ya, usaha untuk mempertahankan kelestarian dari cagar budaya itu. Ya, nah caranya bagaimana? Dipelihara. Bagaimana caranya memelihara? Dengan cara dibersihkan. Misalnya di candi sering sekali dilakukan pembersihan terhadap lumut-lumut. Jadi lumutnya itu bisa hilang. Nah, ketika lumutnya hilang, apa yang terjadi? Batunya bersih, ya, dan juga candinya bisa semakin indah untuk dilihat. Kan sama aja ya kalau kita ngelihat rumah kita berlumut, itu juga nggak sedap ya dipandang mata ya. Pentingnya, kenapa harus dilindungi? Kalau tidak dilindungi, cagar budaya itu akan cepat hilang. Nah, dalam perlindungan itu juga ada tadi disebutkan zonasi. Apa sih zonasi itu? Zonasi adalah itu sistem perlindungan yang membuat areal-areal tertentu untuk tidak diganggu. Ya, artinya itu pembuatan areal-areal. Jadi misalnya di satu candi ya, kita katakan Candi Borobudur ya, atau candi lain misalnya. Nah, itu dibuat zonasi apa? Misalnya di Borobudurnya sendiri itu dibuatkan zona 1. Kemudian ada zona 2, ada zona 3, ada zona 4. Nah, zonasi ini berfungsi apa? Untuk menjaga supaya candi itu tetap lestari dan nggak diganggu oleh yang lain. Nah, itulah kenapa kalau kita datang ke candi-candi, misalnya mungkin candi yang teman-teman tahu ya, Candi Borobudur yang udah terkenal ya. Kalau kita datang ke candi itu dan kita keluar dari candi itu, orang-orang yang dagang itu nggak di dalam candi, tapi di luar candi dan jauh dari candi. Itu juga bertujuan supaya candinya itu nggak diganggu oleh orang banyak. Ya, supaya orang yang datang ke candinya pun menikmati pemandangannya. Ya, yang terpenting kan sebenarnya kalau kita datang ke candi kan bukan kita mau beli bajunya, tapi kan bagaimana kita menikmati candinya kan? Nah, yang kedua, pengembangan cagar budaya. Apa sih pengembangan cagar budaya? Pengembangan cagar budaya itu adalah peningkatan potensi nilai, ya, potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta memanfaatkannya dari kegiatan apa? Kegiatan penelitian, revitalisasi, ya, dan kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pemanfaatan cagar budaya. Jadi tadi ada proses
pengembangan. Nah, pengembangan ini bagaimana mempertahankan nilai itu? Ya, ada upaya-upaya. Misalnya dengan cara promosi, ya, promosi cagar budaya ini kepada orang-orang lain untuk didatangi oleh orang lain supaya bisa mendapatkan informasi yang baru. Jadi pengembangan ini juga berkaitan erat dengan pemanfaatan. Nah, yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan seluruh cagar budaya untuk kesejahteraan rakyat tanpa menghilangkan keasliannya. Ya. Nah, yang terpenting di sana adalah boleh memanfaatkan, tapi jangan sampai keasliannya hilang. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pemanfaatan cagar budaya ini menghilangkan nilai asli. Beberapa bangunan cagar budaya dibuat atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, tapi menghilangkan nilai aslinya. Nah, ini jadi sulit. Kenapa? Karena keaslian itu adalah nilai yang terpenting dari sebuah cagar budaya. Kalau cagar budaya nggak asli, bagaimana mungkin kita bisa percaya? Dan kalau kita nggak percaya, apakah kita masih punya jati diri? Nah, tadi kita udah bicara pelestarian. Pelestarian itu sebenarnya buat apa sih? Ya. Nah, pelestarian itu tujuannya itu untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dari cagar budaya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, ya intinya adalah cagar budaya itu tujuannya harus meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kalau misalnya sebuah cagar budaya tidak meningkatkan pendapatan masyarakat, itu perlu dipertanyakan. Justru hal penting dari cagar budaya itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada intinya. Kembali kesejahteraan masyarakat. Nah, cagar budaya itu juga sudah sesuai dengan prinsip sejarah. Apa sih prinsip sejarah? Prinsip sejarah itu ada 3 poin. Ya. Masa lalu, masa kini atau masa sekarang, dan masa depan. Kenapa sih harus ada masa lalunya? Karena kita belajar dari masa lalu. Kenapa sih ada masa sekarang? Karena kita hidup di masa sekarang. Dan masa lalu itu bagian dari masa sekarang. Kenapa sih harus ada masa depan? Karena masa depan itu adalah rancangan yang kita buat dari masa lalu. Dan yang perlu kita tahu, masa lalu itu adalah bagian penting dalam hidup manusia yang nggak bisa dipisahkan dari apapun. Cagar budaya itu adalah bagian dari masa lalu, bagian dari masa sekarang, dan bagian dari masa depan. Kok bisa? Nah, karena apa? Bendanya benda masa lalu yang ditemukan pada masa sekarang, tapi untuk merancang masa depan Indonesia. Jadi untuk pelestarian cagar budaya itu harus dilakukan. Justru sesuatu yang membingungkan kalau kita tidak mau melestarikan cagar budaya itu. Dan kita berusaha untuk menghilangkan cagar budaya itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena ketika cagar budaya itu hilang, kita sama saja tidak punya jati diri. Dan ketika cagar budaya itu hilang, kita sama saja menghilangkan identitas kita. Karena cagar budaya sejatinya adalah identitas bangsa dan identitas diri kita sebagai orang yang memiliki nilai-nilai persatuan nasional. Maka untuk itu pelestarian penting untuk dilakukan. Sebagai orang yang mencintai budaya Indonesia, mari kita melestarikan cagar budaya kita. Karena pelestarian sejatinya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca ya.